من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bidarin amin. Ila an qala asy-syukru wa min al-munjiyat asy-syukru. Salah satu dari al-munjiyat berikutnya adalah asy-syukur, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat syukur ini jarang ya bisa dilakukan. Jarang orang sudah pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Apa lawannya syukur apa? Kufur. Ya. Tidak bersyukur itu berarti tidak menerima takdir Allah. Dengan pembagian Allah dia tidak bersyukur. Allah berikan segini, dia maunya yang ini. Allah kasih yang ini, dia maunya ke sana. Allah kasih istri yang ini, cari istri yang sana. Ya, dia sudah punya suami yang ini, mau cari suaminya. Itu namanya nggak bersyukur. Ya, padahal kebahagiaan itu akan diraih oleh orang-orang yang bersyukur. Kalau kita bersyukur dapat berapapun, apapun ketentuan Allah. Karena apa? Orang yang bersyukur kepada Allah, mesti dia ridho dengan pemberian Allah. Kan sudah sering saya sampaikan ya. Apa yang menjadikan orang itu tidak bahagia? Apa? Hah? Merasa kurang, tidak bersyukur, menginginkan, gitu ya, menginginkan sesuatu yang dia tidak mampu, maka jadilah dia tidak bahagia. Padahal aslinya dia bahagia, tidak ada apa-apa. Sebelum maghrib masih aman-aman aja. Gitu ya. Maghrib ketemu teman cerita-cerita, nawarin barang buat kita. Gitu. Padahal kita duitnya nggak ada. Tapi udah kepengen, itu sudah mengambil, menyita sebagian kebahagiaan kita. Mudah ya, gampang orang ini untuk nggak bahagia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Asy-syakur, ya, banyak bersyukur. Jadi sedikit dari hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Yang banyak itu apa? Mengeluh. Ya berarti ya. Yang banyak itu orang mengeluh. Padahal nikmat yang Allah berikan ini sudah luar biasa. Ya. Orang kan cuma lihat penampilannya aja. Oh yang itu lebih bahagia, yang itu lebih enak. Belum tentu. Ya. Bahkan orang-orang yang hidupnya mewah, yang glamor sekalipun, itu belum tentu ya kalau ditimbang kebahagiaannya dengan orang-orang yang biasa-biasa belum tentu, mungkin lebih bahagia ya. Tapi tampilannya aja gitu.
dia tersiksa dengan materi itu. Dia terbelenggu dengan materi yang ada di benaknya. Sudah naik mobil udah bagus, cari mobil yang lebih bagus lagi. Ya, cari lagi apa lagi. Udah HP, udah keluar HP, udah bisa ya. Kirim foto, udah difoto, udah yang tua jadi muda, lumayan gitu ya. Sudah canggih. Dia minta lagi. Dia selalu kurang. Orang yang bersyukur dia bahagia. Bahagia. Ya. Orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Khubzun wa ma'un wa dhillu dzaka an-na'imul ajall. Jahadtu ni'mata rabbi in qultu inni muqillu. Masya Allah. Ya. Orang miskin dilihat oleh anak raja, dia mengeluarkan dari kantongnya itu, dibuka, dibongkar, dapat roti kering. Cuma roti kering, bukan roti gawat, bukan roti kering. Ya, roti kering dibuka. Ini anak raja sedang berburu, lihat ada orang itu, ngapain orang itu ya? Dia kepengen tahu keadaan itu bagaimana. Dia lihat, buka rotinya, kemudian ambil air, roti kering, nggak bisa dimakan langsung, ya, dicelupin ke air dulu, udah celup dimakan, sampai merem-merem, alhamdulillah, nikmatnya itu luar biasa, ya. Ada orang makan, masya Allah, dari ujung ke ujung, ya, segala jenis makanan ada semua, dia raja, anak raja, jadi belum bisa bersyukur sampai seperti itu. Ya, dia anak raja, apa aja, ya. Ayam, mulai ayam jago, ayam semua dimakan ayam, ya. Jenis kambing semua ada, buah-buahan ada, semua minuman ada. Tapi nggak bisa sampai merem-merem gitu makan ya. Saya, kamu bersyukur sampai seperti itu cuma makan roti kering gitu ya. Kemudian dia mengatakan khubzun, roti, wa ma'un, air, wa dhillu, tempat berteduh. Padahal berteduh di mana? Di bawah pohon. Roti, air, ada tempat berteduh. Dzaka na'imul ajallu, buat aku itu kenikmatan yang sangat besar. Jahadtu ni'mat rabbi, aku mengkufuri nikmat Allah. In qultu inni muqillu, kalau aku mengatakan bahwa aku dapat sedikit dari Allah. Oh, masya Allah. Disyukuri ya. Nah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehat, tidak ada penyakit, ya. Mau makan tahu, coba rasakan tahu itu luar biasa enaknya tahu ya. Tanpa tulang, ya. Ya, kalau dulu di pondok diajarin begini kalau makan, ya, makan tahu atau makan tempe. Ya. Tahu ini supaya rasanya supaya jadi daging gimana? Ya tahu kun lahman. Ya. Wahai tahu, jadilah kamu daging. Nah, gitu. Nanti makan. Itu subhanallah, ya. Rasanya rasa daging. Anak pondok makan apa aja enak. Ya, anak pondok apa aja enak. Ya. Dikasih kenikmatan. Karena apa? Ini bersyukur. Bersyukur. Kalau sudah dewasa, sudah mulai mengerti, minta pilihan, punya istri, makanan mulai macam-macam, mulai kurang bersyukur. Kurang enak ini. Padahal dulu ini dikejar-kejar sampai hampir mati ini makanannya. Pembuli atau makanan-makanan. Jadi kita kurang bersyukur aja. Ya. Jadi syukur itu penting dari dalam hati. Kalau sudah dalam hati, enak aja. Ya. Kita mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat, ya Allah. Itu kan wajib disyukuri. Enggak jadi PKI, kan bersyukur ya. Saya Islam. Alhamdulillah Islam, saya percaya Allah. Kan wajib disyukuri ini. Ya. Dapat rezeki yang halal mudah. Kan bersyukur Allah. Ya. Orang lain harus tadi ya, harus mencuri dulu, harus
Dia melakukan korupsi baru dapat duit. Kita nggak pakai, dikasih mudah untuk terima kasih, alhamdulillah. Ya, kita masukkan harta yang halal untuk anak-anak kita. Jadi energi yang bagus, ya, anaknya baik, diperintahkan apa-apa dia menerima, ya. Apa enaknya itu tadi, harta banyak, anak nggak sholat. Misal hartanya banyak, anaknya naudzubillah murtad, ya, hartanya banyak, anaknya ya gitu ya, seleranya berubah, ya, yang dulu dia suka sama perempuan sekarang dia sama laki-laki misalnya. Itu kan wajib disyukur. Ini hal-hal yang biasa yang ada di kita ini wajib disyukur, ya. Alhamdulillah. Sholat masih dikasih mudah, ya. Ada orang yang susah sholatnya, masih mudah dibikin, artinya dimudahkan untuk sholat. Duduk di majelis masih tenang, ya. Ada orang lihat seperti ini, ngapain itu, ya. Ada yang begitu, ya. Dia kasihan sama kita. Kapan mau maju Islam itu, ya. Majelis saja gitu. Kalau planning hidupnya beda, ya, yang ada di benak mereka kan beda. Ya, kalau kita ini mau cari apa? Ridha Allah, ridha Rasul. Karena ini terlalu bodoh orang yang hidup di dunia yang singkat ini hanya mau akan dihabiskan cuma begitu aja. Nggak mungkin. Ya, kalaupun kita bahagia mulai lahir bahagia, nggak pernah nangis. Ya, misalnya ada bayi lahir semua nangis, ya, dia ketawa dari bahagianya. Calon orang yang bahagia, ketawa terus sampai mati, ya, begitu. Dia bahagia terus sampai meninggal, ya. Dibanding dengan kebahagiaan satu kali saja di akhirat nggak ada apa-apa, ya, nggak ada apa-apa ya. Maka kita bersyukur kepada Allah SWT, ya. Bertemu dengan guru yang istiqomah, bersyukur kepada Allah, ya. Oh, saya ngaji, alhamdulillah, fulan nggak aneh-aneh dia, ya, bukan liberal, bukan setan, bukan apa, ya. Bersyukur pada Allah, ya, alhamdulillah, ya. Ketemu bacaan, siapa pengarangnya ini? Habib, Sayyid, Waliullah. Oh, kan itu kehendak Allah, itu Allah ngiring itu. Ya, ada orang mau belajar, mau cari nggak ketemu, mau cari Habib itu ketemu yang palsu. Ya kan banyak. Mau cari Habib, ketemu Habib palsu. Ya, cari ulama palsu. Berobat ketemu dokter palsu. Ya, beli obatnya palsu. Ya, bagaimana itu? Nggak terbimbing kan ini dari Allah semua. Dari Allah kan? Ya, udah Allah berikan kenikmatan itu tadi, ya. Tapi sekali lagi, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit hambaku yang banyak bersyukur atau yang pandai bersyukur. Yang banyak manusia itu banyak mengeluh, ya, banyak mengeluh. Wa qala subhanahu, Allah SWT berfirman juga, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, la azidannakum, pasti, ya, pasti aku akan berikan tambahan, ya. Jadi kalau bersyukur itu balasannya, kalau kita bersyukur 1 kilo, balasannya bisa 10 kilo, bisa 50.000 kilo, bisa, insyaallah. La azidannakum, ziyadah. Kalau kita bersyukur kepada Allah. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Tapi kalau kufur, berarti kufur lawannya siapa? Lawan kufur nikmah, ya. Tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, ya. Inna adabi lasyadid, adabku pedih. Adabku sangat pedih, ya. Pedih di mana? Nanti di akhirat, ya. Dan adab itu kalau di sini di dalam ayat ini
adab, nggak disebutkan di mana-mana itu akhirat atau dunia. Ternyata di dunia juga diadab dia. Ya. Orang yang tidak pandai bersyukur itu lihat orang bahagia dia sakit. Ya. Ada orang bahagia. Biasanya kalau orang normal itu ada orang ketawa kita ikut senang, ya gitu ya. Biasa gitu ya. Ada orang ketawa, anak kecil ketawa itu kita dengerin itu apa ya kira-kira itu. Tapi kita ikut senang dengan suara anak kecil itu ketawa-ketawa sampai ya. Anak kecil kalau kita sering nguping gitu ya. Anak kecil ketawa gitu, kita ikut senang. Berarti normal itu. Ya. Tapi kalau ada orang bahagia, senang, kita marah. Nah, ini mulai nggak normal. Ya. Begitu juga kita lihat orang yang senang, orang yang bahagia, orang dapat kenikmatan, kita senang alhamdulillah. Oh, tetangga itu baru punya anak, oh, alhamdulillah, insya Allah jadi anak yang soleh, gitu ya. Oh, itu dapat rezeki, oh itu dapat ini, itu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Karena kalau tidak, itu kenikmatan orang jadi siksa buat kita. Alhamdulillah. Ya. Orang lain dapat nikmat, kan nggak ada hubungan dengan kita, tapi justru itu jadi pintu siksaan kita. Siksa bagaimana? Karena tadi iri, dengki, ya, bahkan dia akan mengatur Allah, ya, akan mengatur Allah, menyalahkan Allah. Ya Allah, bukan dia semestinya, saya yang lebih pantas. Itu bahayanya. Ya. Karena kalau nggak bersyukur kan begitu, dia menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kenikmatan semua dari Allah. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-ta'imu syakiru bi manzilati as-sha'imi sabir." Ya. Orang ada makan, lawannya makan puasa ya. At-ta'im dia makan, artinya nggak puasa. Syakir, tapi dia pandai bersyukur. Ya. Itu seperti kedudukannya as-sha'im as-sabir. Orang puasa, enak mana? Makan atau puasa? Udah jangan sok wali, jangan. Nah, yang kelas-kelas kita, terus terang aja, enak mana? Enak mana? Dengar ceramah lama sama cepat. Sholat Jumat, terus terang aja. Ya. Enak mana? Cepat. Ya. Baca, ya, yang baca, mimpin jamaah baca Yasin, Yasin, wal Qur'anil Hakim. Ya. Atau yang agak cepat, Yasin, tapi yang penting benar ya, wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Enak mana? Yang cepat. Itu normal, ya, itu normal, ya. Berarti, kasar pahalanya banyak yang mana? Sholat yang cepat atau yang lambat? Pahalanya. Tadi kan itu udah pilih, ada pilih sholat yang cepat ya. Sekarang pahalanya banyak mana? Sholat yang cepat atau yang lambat? Tergantung dong, ya, tergantung. Yang khusyuk hadir, gitu kan? Yang penting hadirnya berapa persen? Kalau lambat hadirnya takbir sama salam. Allahu Akbar, assalamu alhamdulillah. Assalamualaikum. Tapi ada juga orang yang dari awal sampai akhir itu juga sir. Itu ulama yang mengajarkan gimana sholat itu supaya tidak ada jeda, tidak ada, supaya akal ini tidak lari kemana-mana. Bacaannya juga bagus, enak, cepat, sesuai dengan baca-bacaan yang ada. Karena kalau orang yang awam di belakang sholat, di belakang orang, kita baca dengan doa-doa yang dia nggak hafal, ngapain orang itu? Imam, makmum yang ngapain? Hah? Kan melayang-layang dia. Ngayap ya. Berarti kan ya?
Jadi itu cepat juga ada ilmunya. Sholat cepat tuh ada ilmunya. Ya. Lambat kapan? Sendiri. Malam tahajud yang lama. Baca Al-Baqarah, Al-Imran, Maidah sendiri, enggak apa-apa, ya. Kalau sholat berjamaah suruh apa? Khafif. Cepat-cepat aja. Gitu. Artinya pilihan di sini bagaimana nih pilihannya maksudnya? Orang makan tapi bersyukur. Itu kedudukannya seperti orang yang puasa dan sabar. Kan biasanya puasa nggak sabar, makan nggak bersyukur, bilang gitu ya. Tapi kedudukannya sama. Jadi enak nggak enaknya hati itu, begitu ya. Yang penting ada syukurnya. Ya. Jadi itu ilmu yang diajarkan oleh para ulama. Ya. Saya jarang sholat subuh, misalnya begitu. Ada orang jarang sholat subuh, ya. Sekali sholat subuh dia sholatnya panjang, begitu. Dia panjang sholatnya, ya. Apa aja dibaca. Assalamualaikum, sudah sholat duha. Artinya dia sholat dengan sholat yang panjang sekali. Nah, besok berhenti. Ya, enggak. Kita ini terukur aja, ya, terukur bahwa orang yang bersyukur dimaksud di sini makan bersyukur. Makan itu kan seolah-olah sebagian orang melihatnya kan ada pahalanya, ada pahala. Tapi disyaratkan apa? Bersyukur. Bersenang-senang itu boleh, ya. Tapi dalam rangka bersyukur kepada Allah SWT boleh, ya. Daripada nggak makan tapi ngomel. Ya, di mana itu ada kadang-kadang di majelis, nampan sudah datang, ya, nggak kasih dulu nggak apa-apa, ya, kasih orang, makan enggak, nanti saya bagian akhir aja, akhirnya nggak keluar itu nampan terakhir. Coba dia makan, ya, walaupun sedikit bil barokah, nanti kalau lapar di rumah. Ya, kalau makan di majelis kan bukan buat laisa litasbih, ya, bukan buat mengenyangkan itu, ya. Ambil tabarukan. Satu suap, dua suap, ya. Yang penting kita makan. Kalau memang ada banyak makan ya kenyang. Begitu. Ya. Jadi lebih baik makan, ya, daripada apa? Daripada ngomel gitu. Itu kedudukannya sama. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la yattakhid, ya, liyattakhid ahadukum qalban syakiran. Ya. Hendaknya kalian memiliki hati yang pandai bersyukur, hati yang bersyukur, wa lisanan dzakiran, lisan yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang syukur itu tempatnya di mana? Di hati, ya, di hati, ya kan? Orang kalau yang sudah terlatih itu waktu senang dia biasa-biasa, tapi hatinya berbunga-bunga, iya kan? Gitu. Sering nggak begitu? Kalau lagi punya untung kerjaan itu di samping ini pura-pura dia, padahal kita lagi senang nih, ya, supaya nggak minta komisi. Jadi kita pura-pura diam-diam aja. Padahal wah ini bagus di sana, ya. Iya, kan adanya di hati. Hati itu yang tempat bersyukur, ya. Walisanan dakhiran, lidah yang banyak berpikir, terus, ya. Makanya penting itu orang bawa subhah, bawa tasbih itu penting. Kita masih perlu alat, ya, perlu alat. Berarti itu sholawat, zikir atau apapun kita pegang di tangan, biasanya Pak jalan itu kalau di tangan. Kalau berhenti itu berhenti, ya. Ada yang di mulut, ya. Tapi bisa alat. Waktu ditanya apa pendapatmu Imam Hasan Basri misalnya, waktu ditanya bagaimana pendapatmu tentang subhah itu bagaimana? Kemudian beliau mengatakan syai'un yuwasiluni bihi ilallah lan ufariqahu, ya, sesuatu yang menjadikan aku menyambung kepada Allah, aku nggak akan putuskan.
Itu tadi subha ya, tasbih. Kemudian wa zaujatan mu'minatan tu'inuhu ala amril akhirah. Itu ya. Suruh cari itu. Carilah yang itu. Apa tadi? Hati yang bersyukur, lidah yang berzikir, zaujatan. Apa zaujah itu? Apa arti zaujah? Hah? Istri zaujah. Ya. Mu'minatan, jangan sembarangan. Ya. Jangan cari di pinggir jalan. Mu'minatan. Mu'minah. Kalau mukmin itu mencakup segala-galanya. Pasti dia punya etika, punya akhlak, ya. Mencakup segala kebaikan. Mukmin dan percaya pada Allah. Disuruh ini mau, suruh itu mau, ya. Cantik nggak sholat, buat apa? Ya. Cantik tidak sholat. Cantik non muslim. Haram, ya kan? Nggak bisa jadi halal itu. Ya. Cantik laki-laki, nggak bisa. Bagaimana ya bisa? Berarti nggak orisinil ya. Wa zaujatan mu'minatan tu'inuhu ala amril akhirah. Masya Allah. Ini perintah Nabi Muhammad SAW. Tiga. Ini perintah. Kemudian syariat apa? Istri yang mukminah tu'inuhu, yang bisa membantu kepada urusan akhirat. Jadi urusan akhirat ini harus terbantu dengan wanita mana? Ya, kalau wanitanya yang solehah itu dibantu. Ya, subuh dibangunkan, ayo bangun. Kalau wanitanya mukminah solehah, iya kan? Kalau enggak mau. Jangankan membangunkan, dia sendiri nggak bangun, iya kan? Penting itu, menutup auratnya, ya, mengajarkan kepada pengajar kebaikan, mau bersedekah akhirat ini kan urusan akhirat, sedekah, istri baik, solehah, keluarga, didukung juga, nggak apa-apa sedekah. Kalau istri yang pelit, gitu kan. Jadi ada 4 contoh katanya. Contohnya 4. Istri baik, suami baik. Siapa itu? Sayyidina Muhammad. Ya, istri baik, suami baik. Ini bagus. Yang kedua, istri baik, suami nggak baik. Apa? Fir'aun. Ya, Fir'aun. Ada contohnya semua, tinggal mau lihat mau mencontoh siapa ini. Ya, suami baik, istri membangkang. Siapa? Nabi Allah Nuh. Ya, dan orang-orang sebagian orang sekarang. Jangan Nabi Nuh. Ya, ini ya, contoh. Istri jahat, suami jahat. Siapa itu? Abu Lahab, sampai Allah turunkan ayat tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Ini juga mukjizat Al-Qur'an ya. Ini mukjizatnya Al-Qur'an. 10 tahun dari turunnya ayat itu Abu Lahab baru mati. Artinya ada waktu untuk tobat 10 tahun. Tapi Allah sudah turunkan tabbat yada abi lahab wa tab. Semestinya ya, kalau saja Abu Lahab itu pura-pura masuk Islam, itu akan mengatakan apa? Gugur, berarti bohong itu. Tapi nggak bisa. Itu mukjizatnya Al-Qur'an. Ya. Bisa melemahkan hujjah orang, tidak bisa dilemahkan. Nah, itu. Ya, subhanallah. Ya, turun ayat itu. Jadi kita disuruh perintah cari yang apa? Yang solehah, ya. Yang ada itu dididik semaksimal mungkin untuk menjadi wanita yang solehah. Kalau gagal, gimana? Kalau gagal, artinya ada peluang, mencari lagi. Senang, bahagia. Kalau ngomong begini ya. Tapi kita ini artinya disuruh perintah, wazau jatan. Biar tahu rasanya dong. Ya, biar tahu ini mulai
nikah sampai sekarang ketemu yang wanita yang jahannamiyah, ya, suruh sholat nggak mau, nutup aurat nggak mau, ya, nyanyi di kamar mandi nyanyi, ya, nggak pernah enak dilihat wajahnya, bisa begitu, ya, sudah diapain itu? Dia nggak usah jawab. Nanti dikira curhat ya. Jadi itu kan rasa itu semua ya, rasa nggak enak itu sebenarnya. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan nikahlah dengan wanita yang mukminah, rasakan nanti bedanya. Itu. Jadi rasakan bedanya. Oh ternyata, masya Allah, wanita itu bukan hanya fisik. Waktu dia bilang siap, baik, oke, marhaba, itu ucapan itu masya Allah. Suami capek kerja, pulang ketemu wanita yang soleha, hilang capek ya, kan begitu. Ini kerja capek, kamu di rumah sumpun buk, ya. Jadi cari itu ya. Dan ajarkan perempuan itu untuk dermawan juga. Uang kan uang kita, ya, kecuali uang dia kita ambil nggak boleh, ya. Uang kita keluarkan. Jangan sampai juga perempuan itu menghalangi seorang laki-laki memberikan kepada suami. Ini kepada ibunya, ya. Suami baik mau kasih ibunya, izin dulu sama istri. Boleh nggak buat ibu? Suaminya marah, istrinya, jangan. Baik, maaf. Model begini, ya mau berkah gimana? Ya, ibu itu nomor satu, ibu ya, taruh di sini ibu kita. Ibu itu taruh di kepala. Istri kan bisa cari lagi. Kalau ibu satu, ya istri boleh 4. Mau pilih mana? Mama. Oh, memang apes gitu ya. Si mama juga, mama ya. Jadi istri wajib dihormati, ya, wajib dihormati, wajib dimuliakan, tapi dididik. Itu maksudnya, dididik dengan pendidikan agama yang baik. Ya, ibu saya itu juga ibumu, kan begitu. Mertua itu kan ibu juga, wajib ya, kalau nggak bisa, ya udah, ya, kan laki-laki, ya. Jadi membantu untuk apa? Untuk urusan akhirat. Itu yang penting. Ada orang dia dengar di masjid bagaimana orang itu pahalanya orang bersedekah. Dia orang agak pelit ini. Pelit, selain pelit takut sama istri juga, ya. Akhirnya dia bayangkan kalau orang ngeluarin duit untuk sedekah itu pasti setan menangis. Karena setan gagal untuk menggagalkan orang, jadi pelit dia. Nah, udahlah dia. Oh iya betul. Biarkan saya punya, biar setan itu nangis. Nah, langsung dikasih duitnya orang. Keluar dari masjid langsung diamalkan, dipraktekkan itu. Apa yang dia dengar dari khutbah itu, keluar langsung kasih duit. Ini kantongnya ada 3. Ini ada lagi sisanya. Nih. Dia ngebayangin setan lagi gulung-gulung, dinangis setan ya. Kalau dia biasa pelit kok jadi baik ini. Nah, akhirnya dia bilang, ayo ke rumah. Ke rumah, dia mau ambil barang-barang yang gak penting, mau dikasih ke orang ini. Biar sekalian, setannya biar dihajar betul waktu hari itu ya. Dipanggil ke rumah. Jadi sampai di rumah, ada baju-baju yang gak dipakai, mau diambil. Istrinya bilang, buat apa? Itu ada pengemis, mau saya kasih. Jangan, masih bagus ini. Ada sepatu, jangan, ya. Semua nggak boleh. Dihalang-halangi oleh istri tadi, ya. Terus dia bilang, benar, anak setan bisa saya kalahkan, ya. Tapi saya kalah dengan ibunya. Istri itu kalau jadi penghalang orang berbuat baik itu jadi ada, ya, homosibian.
Ya, makanya dilatih ya. Istri juga dilatih. Nggak bisa sembunyi-sembunyi. Ya, kalau memang sudah karakternya memang sudah pelit luar biasa, itu lain lagi. Tapi tunjukkan, kalau perlu kasih dia nih, kasih antar sana, supaya dia terlatih juga untuk baik. Anak juga begitu, ya, ambil kasih sana, anak, supaya dia terlatih. Oh, bapak saya itu dulu kalau ada orang yang minta keluar kasih, itu direkam semua. Ya, tapi kalau ada yang minta bilang tidur. Ini bisa bikin mobil SMK nanti kalau begini. Bahaya ini. Jadi harus dilatih dari awal, harus jujur, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ad-dunya kullaha bihadafiriha biyadi rajulin min ummati." Seandainya, lau anna ad-dunya, seandainya dunia, seluruh dunia maksudnya, dan isi-isinya bihadafiriha, dengan segala kemegahannya, yang ada semua yang ada di dunia ini, ya, biyadi rajulin min ummati, ada di tangan salah satu dari umatku. Artinya misal saya nih, ya, misal saya punya dunia yang sebesar-besarnya, semua harta orang itu jadi milik saya sendiri di dunia satu, gitu. Kaya yang luar biasa kaya, diberi kenikmatan banyak sekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tunaqala. Kemudian orang tadi setelah dapat kenikmatan dari dunia yang begitu banyak, dia mengatakan alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Lakanatil hamdulillah afdala min dzalika kullih. Ucapan dia alhamdulillah lebih baik daripada dunia dan seisinya semua tadi. Bayangkan itu, alhamdulillah lebih afdal. Artinya apa? Apa maksud dari hadis ini? Kalau kita mendapatkan kenikmatan sekecil apapun kita alhamdulillah, kita dapat pahala yang besar seperti itu. Ya, kalau yang sebegitu banyaknya bisa ditebus dengan alhamdulillah, ya, apalagi cuma ini tadi, yang ada yang kita dapati 100.000, 500.000, apapun yang kita kerjakan, kemudian kita dapat keuntungan, itu hanya bisa ditebus dengan alhamdulillah. Artinya ini milik Allah. Ya, bersyukur kita kembalikan, ini pemberian Allah. Ada orang kadang-kadang merasa bahwa dia sudah pandai mencari rezeki, gitu ya. Ada nggak orang pintar cari rezeki? Ada nggak? Nggak ada. Ini orang pintar kerja. Kalau dia giat bekerja boleh, ya. Dan Allah memberikan rezeki itu tidak tergantung dari akalnya, kan begitu. Lau kanatil arzaku tajri 'alal hijab halakna idan min jahlihin al-bahaim. Ya. Kalau seandainya rezeki itu Allah bagikan tergantung akal, niscaya yang pertama kali mati bahaim, binatang ternak itu yang nggak pernah kuliah, ya. Dia nggak pernah kuliah, nggak pernah belajar, gemuk, sehat walafiat, nggak pakai masker. Iya kan? Kalau bukan, mestinya dia yang mati dulu. Tapi kan enggak. Ya. Lah manusia belajar. Berapa tahun belajar? 18 tahun. Kalau kita TK 2 tahun. Nggak pakai TK lah, kelamaan, ya. SD 6 tahun. SMP 2 tahun. Berapa? 13. Tambah SMA. Ditambah lagi kuliah 4 tahun. Ya. Kalau enggak pacaran mulu, ya, bisa 4 tahun. Kalau nakal bisa 6 tahun. Enggak lulus dia. Jadi berapa tahun itu? 18 tahun. Ya. 18 tahun udah senang bapaknya dipanggil wisuda. Apa wisuda itu? Mengambil tali kanan pindah ke kiri. Sudah. Ya, saya bertemu di Semarang waktu itu dengan rektor, ya,
dengan rektor. Dia cerita, saya Habib, waktu saya pindahkan itu, hati kecil saya nggak menerima. Ya, ini seperti ada pengkhianatan dalam ilmu. Saya nggak yakin anak-anak ini harus lulus, tapi terpaksa diluluskan. Begitu. Ya, tapi mau bilang apa? Dan itu ribuan. Ya, sudah berapa orang dari yang diluluskan, tapi dia semestinya dia rektor ini benar. Ya. Seperti itu orang, ya sudah orang tua senang, ya. Ayo panggil orang tua, mau wisuda. Tali pindah ke sini, yang dari kanan jadi orang. Kerja nggak dia? Hah? Langsung kerja nggak itu? Nggak. Ngapain? Bikin proposal dulu, pendaftaran kemana-mana keliling, ya. Sudah bekerja, diterima, dapat gaji 5 juta, 10 juta, ya, 10 juta, 10 juta sebulan gajinya. Misal, ya, dia bilang sama orang, alhamdulillah, anak-anak saya sudah jadi orang semua, gitu ya, karena mengambil apa? Mengambil bisa mencari rezeki yang sudah Allah jamin padahal. Ya, kalau talinya nggak dipindah ke kanan, dia dapat rezeki yang sama nggak? Sama, ya sama aja. Itu akidahnya, akidah. Tapi bukan berarti kita malas-malasan, enggak. Malas itu jelek, ya. Orang pemalas itu jelek. Tidur lagi, nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, maunya tidur, ya, malas, nggak ada pekerjaan, jelek. Pasti mukanya juga jelek biasanya, ya. Orang tidur lagi, ya. Diajak ngomong untuk yang senang, untuk yang ada hal-hal yang membangkitkan kita untuk optimis, nggak mau. Tidur begitu, ya. Ayam aja lihat dia sedih. Ini orang kenapa dia? Nggak semangat hidupnya. Ya. Udah berapa tadi? Sudah dia dapat, katanya orang. Jadi kita ini belajar 18 tahun itu untuk mencari sesuatu yang sudah Allah jamin. Itu aja. Kalau mencari dunianya hanya untuk belajarnya hanya untuk dunia. Ya, kalau belajarnya hanya untuk dunia, berarti 18 tahun itu untuk mencari apa? Mencari sesudah dijamin. Jadi gimana? Ente nggak sekolah, ente dapat rezeki yang sudah Allah tulis. Kan begitu. Jadi salah itu kalau mau cari duit. Ya. Nah itu maksudnya bagaimana? Man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man akhirah fa alaihi bil ilm. Maksudnya bagaimana? Ya. Ya tadi yang terbimbing mencari dunia, ya, yang baik, yang mulia, yang benar, yang tidak menyalahi aturan Allah SWT dengan ilmu. Maksudnya begitu. Kalau rezekinya udah pas, sudah ditentukan itu. Nah, jadi ada sesuatu yang dibebankan kepada sesuatu yang dijamin, kita masih bingung. Sudah dijamin, kita bingung, kita belajar, takut, masih khawatir. Kalau memang mencari duit, ya. Sekarang ada sesuatu yang diwajibkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk menyembah Allah. Ternyata menyembah Allah itu pakai tata cara. Kita nggak pernah belajar. Sesuatu yang diwajibkan kita nggak pernah belajar. Ya, kalau diajak ngaji gimana? Tar, ya, tar terus. Ya, padahal itu kewajiban kita. Sholat yang benar, zakat yang benar, mengatur rumah tangga yang benar. Semua itu ada aturan. Ya, pinter nggak ini kira-kira orang begitu? Hah? Dengan sesuatu yang dijamin oleh Allah dia khawatir, dia belajar sampai 18 tahun. Dengan sesuatu yang Allah wajibkan, dia nggak pernah meluangkan waktu untuk duduk mengerti agama sedikit kayak urusan dunia. Ya, agama ini gimana? Nggak tahu urusan agama. Ya, belajar sholat enggak, belajar apa enggak. Itu pinternya setan, ya. Nah, berarti harus dirubah. Gimana supaya belajar 18 tahun itu pahalanya baik? Itu tadi punya niat yang banyak. Saya mau belajar nanti kalau belajar saya ingin
memberi manfaat kepada orang lain, nah itu sudah ada pahalanya kalau begitu. Nah, tapi kalau hanya untuk mencari dunia yang sudah Allah jamin, bodoh. Udah dijamin, kok masih khawatir. Berapa jaminan Allah katanya? Dalam Al-Quran 70 kali ya, 70 ayat itu menyebutkan Allah menjamin. Ya, berulang-ulang itu. Wa kayyi min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuqha. Itu ayat-ayat yang menjamin. Ayat yang mengkhawatirkan kita untuk takut, dua. Semua dari setan. Ya, setan memberikan rasa was-was kepada kita untuk tadi tidak mendapatkan rezeki. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita sesibuk apapun masih ada waktu, meluangkan waktu untuk apa? Untuk mengenal hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenal agama. Jangan putus, orang mengaji itu jangan musiman. Ya, saya sudah 2 tahun saya mau berhenti ngaji. Enggak, jangan. Minal mahdi ilal lahdi. Ya, terus belajar. Saya di Mekah bertemu orang. Masih ingat? Dia orang tadi pakai sejadah. Sejadahnya begini. Ya, sejadahnya ada kitab, sejadah warna coklat, saya masih ingat. Ditutup begini. Begini. Kitabnya banyak. Ya, banyak kitab. Saya tanya, dari mana? Mungkin ya Syekh. Dibilang dari Yaman. Orang itu dari Yaman. Belajar, sudah sampai tua sekali. Ya, belajar. Jalannya sudah kelihatan tua. Berapa tahun ini belajar di Mekah ini, di sini belajar sama guru-guru? 45 tahun. 45 tahun. Ya. Masya Allah. Artinya dia nggak pernah, dia mau belajar aja. Ya, kalau kita kan orang punya ilmu di Indonesia ini, masya Allah, ya bisa mengajar, diharap orang. Ini sudah dia nggak ada harapan mau ngajar atau apa. Dia buat belajar buat dirinya aja, dia sampai segitu. Nah, kita wajib untuk punya himmah seperti ya, punya himmah, punya keinginan yang baik untuk terus belajar. Supaya kalau belajar kita mengerti bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab.